Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Nuh. Insyaallah kita akan membahas ayat ke-15 sampai ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah berfirman yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-15, alam tarau kaifa khalaqallahu. Pada kalimat ini menjelaskan kepada kita penetapan Allah sebagai Al-Khaliq, yakni pencipta semua makhluk, dan di antara ciptaannya adalah 7 lapis langit. Di sanalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dapat terlihat dengan jelas. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penciptaan langit ini bisa dilihat di dalam ayat-ayat yang lainnya, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit,
lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Jadi langit itu 7 lapis, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat 11, ayat 12. Surat Fussilat, surat keberapa Ibu? Surat ke-41. Di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'iin faqadahunna sab'a samawat." Perhatikan di ayat ke-12, faqadahunna sab'a samawat fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian tsumma istawa ilas sama', Allah istiwa menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan juga kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Qalata ataina ta'iin. Keduanya, yakni bumi dan langit, menjawab, "Ataina ta'iin." Kami datang dengan patuh. Jadi langit dan bumi mereka patuh kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faqadahunna sab'a samawat, lalu diciptakannya 7 langit fi yaumain, dalam 2 masa. Wa auha fi kulli sama'in amraha, pada setiap langit dia mewahyukan urusannya masing-masing. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kemudian langit yang dekat dengan bumi yang disebut dengan sama'ud dunya, langit dunia. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, yakni langit dunia, kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari beberapa ayat ini kita memahami bahwa 7 lapis langit itu semuanya adalah ciptaan Allah yang menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian riwayat dijelaskan jarak antara bumi ke langit dunia itu sekitar 500 tahun perjalanan. Itu lapis langit pertama yang paling dekat dengan bumi. Kemudian ketebalan langit itu memiliki ketebalan. Ya, tebalnya itu juga 500 tahun perjalanan. Ya, semua 7 lapis itu memiliki ketebalan yang sama. Kemudian juga memiliki jarak. Jarak lapis langit pertama ke lapis langit kedua itu juga sejarak 500 tahun perjalanan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Zatnya maha tinggi, sifat-sifatnya maha tinggi. Ba'in min khalqih, terpisah dari seluruh makhluknya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang pertama, bahwa Allah Al-Khaliq, pencipta seluruh makhluk. Di antaranya adalah Allah menciptakan langit 7 lapis. Dan dari ayat-ayat yang tadi kita bacakan, semuanya menggambarkan kepada kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di faedah kedua kita sampaikan di antara keajaiban langit
Ada yang pernah ke langit, Ibu? Langit-langit mungkin pernah ya. Pakai tangga. Langit itu merupakan atap yang ditinggikan, menaungi ya kita sebagai makhluk Allah yang ada di bumi ini. Kemudian langit itu dikatakan sebagai bangunan yang terjaga walau tanpa tiang yang menyangga, dan dihiasi dengan planet-planet serta bintang-bintang. Masya Allah. Ada yang pernah lihat tiangnya langit? Tidak ada, Ibu ya. Ini kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langit juga adalah tempat tinggalnya para malaikat. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis bahwa langit juga memiliki pintu, kemudian tidak ada satupun pintu langit melainkan dijaga oleh malaikat. Tidak ada satupun jengkal tempat di langit melainkan di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku sujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi langit adalah tempat tinggal bagi para malaikat. Dari langitlah semua perintah, larangan dan juga kitab-kitabnya turun kepada para rasulnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya di atas seluruh makhluknya. Maka ada istilah berita langit. Ya, berita langit itu maksudnya apa, Ibu? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian langit juga banyak disebutkan dalam perumpamaan-perumpamaan yang dipaparkan dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang langit. Langit pula lah yang membentangkan kehidupan bagi bumi ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ke langitlah semua amal saleh. Wal amalus salihu yarfa'uh. Semua amal soleh diangkat menuju langit. Demikian pula ruhnya orang-orang beriman diangkat menuju ke langit. Ada di Sunan Abi Daud dari Barra bin Azib tentang perjalanan ruhnya manusia ya setelah dicabut ya dari jasadnya. Ruh seorang mukmin itu akan dibawa ke atas, naik ke atas langit dengan aroma yang semerbak wangi. Ketika sampai di langit pertama ditanya ruh siapa yang baik ini, fulan bin fulan, maka kemudian dibukakan pintu langit pertama dan demikian seterusnya sampai kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi amal soleh orang-orang beriman, ruhnya orang-orang beriman semuanya nanti akan diangkat ke langit. Amal-amal soleh ada waktu pengangkatan secara khusus. Ya, setiap pekannya ada di hari Senin dan Kamis. Waktu-waktu yang istimewa. Termasuk ya di bulan Sya'ban yang sering dilalaikan oleh manusia, itu juga waktu pengangkatan amal soleh secara khusus menuju Rabbul Alamin. Kemudian keajaiban berikutnya, ke langit pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau dimi'rajkan. Nabi bermi'raj, berisra dan bermi'raj. Isra itu perjalanan dari Mekah, Baitillahil Haram menuju Baitul Maqdis. Sedangkan i'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidrat Muntaha. Ya. Taib. Nah, itu tempat tertinggi di atas langit sana. Jadi Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, ini semua menggambarkan betapa ajaibnya, betapa ajibnya langit yang semua mengantarkan kita ya betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mengantarkan kita kepada kesadaran dan keyakinan
bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari situ kita juga menyadari bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali ilah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah ilahul haq, Allahu Rabbul Alamin. Berikutnya, di antara ciptaan Allah yang lainnya disebutkan di ayat 16, wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alasy syamsa siraja. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Nah, ini di antara ciptaan Allah yang lainnya. Yani Allah ciptakan matahari dan bulan. Keduanya tentu memiliki nilai yang sangat agung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sekian puluh ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan matahari dan bulan beserta manfaat-manfaatnya yang begitu besar bagi kehidupan makhluk Allah di muka bumi ini. Bukan hanya bagi manusia. Ya, Ibu kebayang kalau nggak ada matahari kayak apa, Bu? Ya, sekalinya mendung-mendung kayak gini saja, begitu kan? Ya, sebagian orang dibuat repot, kan begitu. Barakallahu fikum. Kalau lagi mendung gini, matahari ada? Mataharinya ada nggak, Ibu? Atau lagi tanggal merah, cuti dulu? Tetap ada, mataharinya tetap ada. Matahari mengikuti ketetapan Allah. Ya, tadi sudah disampaikan ayatnya, ataina ta'iin. Ya, mereka tunduk datang kepada Allah dalam keadaan taat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi luar biasa kedudukan matahari. Bulan juga demikian. Indahnya malam hari ketika apa, Bu? Bersama suami. Indahnya malam hari ketika nampaknya bulan dengan sempurna. Kalau bulan nampak sempurna di malam hari, maka keindahan bintang kalah tidak, Ibu? Kalah. Orang akan fokus ke bulannya, ya, bukan ke bintangnya. Ketika bulan muncul sempurna di malam hari. Tanggal berapa itu? Ayyamul Bid. Ya, tanggal 12, 13, 14, 15, pertengahan. Makanya kita disunnahkan puasa Ayyamul Bid. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 13, 14, 15. Hari-hari putih. Maksudnya apa? Hari-hari di mana bulan itu menampakkan cahayanya dengan sempurna. Bulannya disebut dengan bulan purnama. Itu apa namanya, Bu? Kalau sabit kan hilal. Bulan sabit namanya hilal. Kalau bulan purnama, Tala'al badru alaina. Badr. Al-badru. Al-badru itu bulan purnama. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi matahari ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Ya, sedangkan bulan itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah di malam hari. Sinar yang dipancarkan matahari, bumi, ya, bumi dan isinya itu akan menjadi stabil. Ini diantara manfaat daripada sinar matahari. Bumi dan isinya menjadi stabil, tumbuhan dapat hidup dengan adanya sinar.
dan manusia juga banyak mengambil manfaat, ya banyak mengambil manfaat dari sinar matahari. Di pagi hari ada vitamin D-nya, kan begitu ya. Kalau di sebagian rumah sakit, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pasien itu tiap jam tertentu di pagi hari, saya lupa jamnya ya, yang mengandung vitamin D itu. Mungkin dokter lebih paham. Nah itu pasiennya disuruh ngejemur, moyan namanya. Ya disuruh keluar dari kamarnya, dijemur. Karena memang Masya Allah, sinar matahari di pagi hari ini sangat baik untuk kesehatan dan pemulihan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan bulan, dengan cahaya yang ditampakkannya manusia menjadi tidak tersesat dalam kegelapan malam. Dan juga manfaat-manfaat lainnya yang sangat banyak sekali. Bulan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah Allah menjadikan matahari dan bulan itu sebagai bukti kebesaran, keagungan, dan kesempurnaannya. Sebagaimana firman Allah di surat Fussilat ayat yang ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat ini pernah kita bahas di pelajaran Salasat al-Usul tentang makrifat kepada Allah. Salah satu di antara caranya adalah dengan melihat, membaca, mentafakuri tanda-tanda kebesarannya. Ini namanya ayat-ayat kauniyah. Jadi kata Allah, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Mereka ini makhluk Allah juga, ya. Namun juga disebut sebagai ayat-ayatnya. Kenapa? Karena paling menunjukkan kepada tanda-tanda kekuasaannya. Karena datangnya silih berganti, disaksikan langsung, dirasakan langsung oleh manusia. Sehingga matahari dan bulan yang beriringan ya dengan waktu malam dan siang ini menjadi tanda-tanda besar, tanda-tanda yang paling nampak, yang dilihat langsung, yang dialami oleh manusia. Dia menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang paling nampak. Maka kemudian Allah peringatkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Allah ketika melarang manusia sujud kepada matahari dan kepada bulan menunjukkan bahwasanya ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Ya, sujud itu kan bentuk peribadatan yang paling nampak. Ya, sampai sekarang mungkin ada orang sujud ke matahari. Kalau di masa dahulu, ya di masa Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ya kaum Saba dengan Ratu Balqisnya. Dan sampai sekarang masih ada puing-puing peninggalannya. Namanya Ma'bad Syams dengan Ma'bad Qamar. Ya, jaraknya sekitar 3 sampai 5 kilo. Jarak tempatnya itu. Yang satu tempat ibadah ke matahari, yang satu tempat ibadah ke bulan. Ibu enggak usah ke sana kalau zaman sekarang. Lihat saja di YouTube ada. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wasjudu lillah, dan bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqahunna, yang telah menciptakan semuanya. Yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan siang dan malam, telah menciptakan matahari dan bulan.
Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya lah menyembah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syahidnya dari ayat ini, Allah menegaskan bahwa adanya malam, siang, matahari dan bulan, semua itu merupakan ayat-ayat Allah. Yakni ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayat liqaumi ya'lamun." Dialah yang menjadikan matahari dhiya'an, bersinar. Dhiya itu sinar yang menyengat. Itu namanya dhiya. Matahari kan menyengat, Ibu ya. Sinarnya menyengat. Nah, itu yang menjadikannya adalah Allah. Kemudian Allah juga menjadikan bulan nuran, bercahaya. Bulan itu bercahaya. Nur itu cahaya, namun tidak menyengat. Ada yang kepanasan ketika malam bulan purnama, Ibu? Ada yang kepanasan enggak? Ya, paling kepanasan karena mati listrik gitu. AC-nya enggak hidup. Baik, nur itu cahaya yang tidak menyengat. Makanya ada di hadis itu apa yang pakai kalimat dia, kemudian nur, as-sadaqatu, as-sabru dia. Ada yang hafal hadisnya? As-sabru dia. Siapa yang hafal hadisnya, Ibu? As-sadaqatu burhan was-sabru dia. Di hadis arba'in itu. At-tuhuru syatrul iman, itu ya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun. Ibu pada hafal arba'in? Alhamdulillah. Kalau judul kitabnya hafal Ustaz. Arba'in Nawawi. Nanti kapan-kapan kita pelajari. Was-salatu nurun. Ya, kata Nabi, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan. Was-sabru dhiya'un. Sabar itu dhiya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kullun nas yaghdu fa bai'un nafsa fa mu'tikuha aw mubikuha. Perhatikan ini. Allah, Nabi menyebut salat itu nur. Tadi apa nur itu, Bu? Cahaya yang menyengat atau tidak menyengat? Tidak menyengat. Nabi menyebut salat itu nur. Kenapa? Karena dia menjadikan seseorang itu bercahaya hatinya. Ya. Kemudian tidak nyengat. Tidak nyengat itu maksudnya karena di dalam salat itu ada ketenangan. Ada kesejukan. Nabi menyebut salat itu rehat. Ya kan? Arihna bis salat. Ya. Nabi menyebut salat itu qurratu aini. Ya, penyejuk pandangan mata hatiku. Karena sejuk, ya. Jadi ibu kalau sedang panas-panas sholat, panas sama suami begitu ya, bikin jengkel, sholat. Ada sesuatu yang membuat kita susah, sholat. Sholat itu nur, menenangkan batin kita, ya, bahkan menenangkan jasad kita. Lihat, orang itu kalau sholatnya benar, jasadnya tenang nggak, Ibu? Tenang.
Kemudian Nabi di sini menyebut sabru dia. Sabar itu dia. Dia sinar cahaya tapi menyengat. Maksudnya apa, Ibu? Ya, sabar itu memang pahit rasanya. Panas memang, begitu ya. Namanya nahan itu kan kerjaan berat, Ibu. Ya tidak? Sabar itu kan secara bahasa al-habsu. Artinya nahan. Nahan itu pekerjaan berat. Artinya butuh energi, butuh iman. Karena kerjaan nahan tuh berat sekali. Sok Ibu kalau nahan pipis. Gitu. Ustaz kapan selesainya, pengen pipis ini. Nahan buang angin ketika sholat. Makanya tidak boleh ditahan. Berat itu. Baik. Nahan apa lagi, Bu? Apalagi nahan BAB begitu ya. Nahan marah. Berat, Ibu? Berat. Menahan itu berat. Walaupun yang ditahan mungkin ringan. Ya. Yang ditahan itu ringan. Baik. Nah itulah sabar kenapa disebut dia, karena ada sesuatu yang kita mesti berkorban, menahan. Jadi dia tidak sekedar cahaya tapi cahaya yang menyengat. Makanya as-sabru murrun fi madzaqatihi. Ya, kata para ulama, sabar itu memang rasanya pahit. Rasanya pahit. Tapi yakinlah bahwasannya akibat kesudahannya itu lebih manis daripada madu. Ya. Berapa lama kita sabar, Ibu? Lama atau sebentar? Berapa lama kita bersabar? Sebentar. Ya. Kita bersabar itu sebentar. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau besok mati ya sampai besok aja. Sabar untuk taat, sabar untuk tidak maksiat, sabar saat kita ditimpa musibah, sabar. Sebentar saja kok, sampai mati. Dibandingkan dengan abadinya kehidupan akhirat, sebentar sekali. Makanya sing salabar. Hidup itu harus sabar. Sabar. Sabar untuk menjadi ahli tauhid. Sabar untuk jadi orang beriman. Sabar untuk berusaha jadi orang soleh. Dan sabar untuk istiqomah di atas iman dan amal soleh sampai mati. Dan percayalah sebentar saja. Ya, sampai mati saja. Kalau besok mati ya sampai besok berarti. Tapi rata-rata masih betah di dunia kan? Ya. Masih pada betah di dunia, Ibu. Taib. Nah, di sini kita balik lagi ke ayat. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, dhiya. Ya, dia itu tadi ya, sinar yang menyengat. Wal qamara nuron. Ya, dan menjadikan bulan itu bercahaya, bercahaya yang tidak menyengat. Wa qaddarahu manazil, dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu. Makanya kan ada Qamariyah, bulan-bulan Qamariyah mengikuti perjalanan bulan. Makanya disebut bulan-bulan Qamariyah. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, terakhir Zulhijjah. Jadi Ramadan berapa bulan lagi? Ramadan berapa bulan lagi, Bu? Sebentar lagi Ramadan lagi ini. Sekarang bulan apa? Masih Muharram ini? Habis Muharram apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab,
Sya'ban 7 bulan lagi. Ramadan 7 bulan lagi. Kalau mengikuti salafun saleh, mereka 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah persiapan. Berarti 1 bulan lagi bisa kita ancang-ancang persiapan masuk Ramadan. Sok yang mau itikaf di Masjidil Haram, ya, umrah di bulan Ramadan, ya, dari sekarang nabung persiapan, syukur-syukur sekeluargaan, begitu ya. Yang pengen itikaf ya di masjid sekitar rumah, sok nabung dari sekarang, biar nanti 10 terakhir nggak usah repot-repot kerja, bisa cuti dalam keadaan bekal sudah punya. Persiapannya dari sekarang, karena persiapan itu juga sangat menentukan siap dan tidaknya kita, sukses dan tidaknya kita menjalani bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu diantara hikmah diciptakannya bulan, ditetapkan manzilah-manzilah dari perjalanan bulan itu. Lita'lamu adada sinin, ya, supaya kalian itu mengetahui bilangan tahun, wal hisab, dan juga perhitungan waktu. Dengan peredaran perjalanan bulan ini, kita jadi ngerti bilangan tahun dan perhitungan waktu, ngerti ini bulan apa, tanggal berapa. Masya Allah, ibu, ada teman pesantren saya, itu keluarganya membiasakan ngelihat waktu itu dengan ngelihat bulan. Sampai beliau itu ngerti banget, kalau lihat bulan dia bisa nebak ini pasti tanggal sekian, ya. Masya Allah, karena keluarganya biasa seperti itu. Dia ngelihat bulan saja bisa nebak ini tanggal bulan, tanggal sekian. Nah, itu jadi ngerti waktu, jadi paham tentang bilangan tahun dan juga perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Yufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kemahabesaran, kemahaagungan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 benda langit yang begitu istimewa, bermanfaat, memberikan banyak maslahat kepada kehidupan manusia. Ya, dan Masya Allah, ibu, waktu-waktu ibadah ini sangat erat kaitannya dengan peran dari matahari dan bulan. Waktu sholat itu kan dengan peredaran matahari dan bulan. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Ya, orang misalkan menjalani masa iddah, hitungan bulannya kan pakai bulan Qamariyah. Orang kemudian menghitung haul dari zakatnya, maka hitungannya adalah ya tahun Hijriyah, ya, bulan-bulan Qamariyah. Jadi semua ibadah sangat erat kaitannya dengan batasan-batasan waktu ini. Puasa juga kan demikian. Ramadan kita berlebaran di 1 Syawal, ya, enggak ada ceritanya lebaran tanggal berapa, tanggal 17 Agustus, ya. Dari zaman Nabi, ya, Ramadan itu 1 Ramadan, kemudian kita lebaran Idul Fitri 1 Syawal, lebaran Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Enggak akan pernah berubah itu. Tapi coba kalau hitungannya pakai Masehi, berubah enggak? Berubah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cuman sayang ya, karena kaitannya dengan kegiatan amaliyah ibadah, sehingga orang itu jarang yang paham, jarang yang mengerti, bahkan tidak punya perhatian sama sekali kepada hitung-hitungan tahun Hijriyah atau bulan-bulan Qamariyah. Tapi coba kalau yang kaitannya dengan hitungan-hitungan duniawi, maka biasanya kalendernya paling disenangi dan paling hafal. Gitu ya. Ibu, suami ibu gajian
pakai bulan Komariah atau bulan Syamsiah? Ini gaji saya bulan Muharram. Ya, pernah ngomong begitu? Tidak. Ya, semuanya pakai Masehi. Kenapa? Karena itu terkait dengan dunia. Terkait dengan dunia. Makanya orang lebih hafal kalender Masehi dibandingkan dengan kalender Hijriah. Karena Hijriah ini nggak ada menariknya. Dia terkait dengan ibadah. Kebanyakan orang lebih senang dengan dunia daripada ibadah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, di antara catatan penting yang harus menjadi pelajaran bagi kita tentang matahari dan bulan adalah bahwa keduanya bersujud kepada Allah. Di ayat yang tadi di awal kita bacakan juga keduanya taat kepada Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan di surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al adab wa may yuhinillahu fama lahum min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi? Apa yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi matahari dan bulan bersujud. Maka kalau ada manusia ngaku Tuhannya Allah kok nggak mau sujud, malu dong. Malu sama Allah. Kemudian dia malu sama makhluk-makhluk ciptaan Allah yang semuanya bersujud. Bagaimana sujudnya? Allahu a'lam. Kita yakini berdasarkan firman Allah ini. Karena Allah tentu firman-Nya firman yang benar. La ya'tihil batil, enggak ada kebatilan pada firman Allah. Ketika Allah menyatakan seperti itu, kita yakini berarti memang makhluk-makhluk ciptaan Allah ini pada bersujud. Kita saja yang tidak mengerti bagaimana tata cara mereka bersujud. Ya. Maka manusia seharusnya juga mau bersujud kepada Allah penciptanya dengan ibadah salat. Karena sujud ini ibadah yang paling nampak. Azharul ibadat ya sujud. Maka tidak tergambar ya orang itu Tuhannya Allah kalau dia tidak mau sujud ke Allah. Tidak tergambarkan ya pengakuan dirinya bahwa Tuhannya Allah kalau dia tidak mau sujud. Makanya para ulama menyatakan dosa meninggalkan salat ini enggak main-main. Dosa yang sangat-sangat besar. Bahkan ibu yang dirahmati Allah, tidak sedikit para ulama yang menyatakan kafirnya orang-orang yang meninggalkan salat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Masih ada waktu ibu? Ayat ke-17, ayat ke-18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Di sini Nabi Nuh alaihi salam kembali mengingatkan kaumnya tentang nikmat penciptaan manusia. Sebelumnya sudah disinggung ya Ibu. Di ayat keberapa? Yang menjelaskan tentang penciptaan manusia.
Ketinggalan Ustadz fotokopiannya di rumah. Enggak, masih di surat Nuh. Hah? 2 pertemuan sebelum ini apa 1 pertemuan? Wa qad khalaqakum atwara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Di ayat ke-14 sudah disinggung ya bagaimana Allah menciptakan manusia ya secara bertahap dalam beberapa tingkatan kejadian. Ya sudah kita jelaskan. Nah, di ayat ke-17 ini Nabi Nuh alaihi salam kembali mengingatkan kaumnya. Dengan kata lain Allah di sini juga mengingatkan kita semua tentang nikmat penciptaan manusia, bahwa Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama dari tanah yang ada di bumi ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kadang disebut manusia itu dari tanah, kadang disebut dari air. Ya kan Ibu? Kadang Allah menyebut manusia itu dari tanah, terkadang Allah juga menyebut manusia diciptakan dari air. Air apa maksudnya? Air mani. Mimma indafik, dari air yang terpancar. Mimma immahin, ya dari air yang hina. Ya. Al-ma'u minal ma'i, air itu dari air. Itu ada di kitab Toharah. Air itu dari air, maksudnya apa? Ibu, sudah hatam kan fikih sunnah lin nisa'nya? Sudah hatam kan Ibu? Sudah Ustaz, ya. Ada bukunya di lemari, mungkin sekarang berdebu. Al-ma'u minal ma'i, air itu dari air. Maksudnya kewajiban mandi itu ketika orang mengeluarkan air mani. Nah, manusia itu dicipta dari air. Dicipta dari air. Taib, maksudnya adalah air mani. Terkadang disebut dari tanah, terkadang disebut dari air. Maksudnya bagaimana? Nah, ini dikompromikan oleh para ulama. Kalau manusia diciptakan dari tanah, ini lebih tertuju kepada penciptaan manusia pertama, yakni Nabiullah Adam alaihi salam. Adapun anak keturunannya itu diciptakan dari air. Makanya jasad kita ini juga banyak mengandung air. Manusia kalau kekurangan air bisa mati. Manusia lebih tahan tidak makan daripada tidak minum. Ya kan? Karena memang manusia dari air. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah, anak keturunannya dari air. Kalau kemudian juga dirunut, air ini sejatinya juga dari saripati tanah. Sudah kita jelaskan panjang lebar di kesempatan sebelum ini. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Terdapat banyak ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Terkadang dengan ungkapan turab. Ada sekian ayat. Turab itu tanah yang belum bercampur air. Ibu bisa lihat surat Ali Imran ayat 59. Kadang diungkapkan dengan tin. Tin. Ada tin, ada tin. Beda enggak Ibu? Wattini wazzaituni. Kalau tin di situ apa? Buah tin pakai ta. Kalau tanah yang bercampur air itu namanya tin. Pakai po. Makhrajnya sama tidak? Ta dan po. Makhrajnya sama? Mana yang belajar tahsin? Makhrajnya sama. Yang beda apanya, Bu?
sifat, yang beda sifatnya. Jadi jangan salah ucap ya. Ada tin, oh manusia dari tin berarti dari buah tin, bukan. Ya, tin di sini maksudnya tanah yang bercampur air. Ya, ada sekian ayat, di antaranya Al-An'am ayat 2. Jadi kadang dengan ungkapan turab, kadang dengan ungkapan tin, kadang juga dengan ungkapan hama'im masnun. Hama'im masnun, lumpur hitam yang diberi bentuk. Ada di surat Al-Hijr ayat 26. Kadang juga disebut dengan ungkapan salsalin kal fakhar, tanah liat kering seperti tembikar. Saya lihat di surat Ar-Rahman ayat 4. Intinya semua dari tanah. Intinya semua dari tanah. Jadi istilah turab, istilah tin, istilah hama'im masnun atau salsalin kal fakhar itu semuanya ya kembali kepada unsur tanah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat berikutnya, "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripada tanah itu pada hari kiamat nanti dengan sebenar-benarnya. Jadi manusia berasal dari tanah, ya. Nanti dia hidup di atas tanah, suatu saat nanti dia akan mati kembali ke tanah. Dan nanti dia dibangkitkan muncul dari tanah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini Nabiullah Nuh alaihi salam menjelaskan kepada kaumnya. Allah sedang mengingatkan kita semua bahwa mereka, yakni manusia, akan mati, dikembalikan ke tanah, maksudnya kan dikubur. Berarti kita nanti semua akan mati. Akan dikembalikan ke dalam tanah untuk dikuburkan, dikebumikan. Selanjutnya mereka akan dikeluarkan dari tanah itu pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, ibu yang dirahmati Allah, coba perhatikan anak-anak kecil, senang mainan tanah. Ya, karena memang manusia itu dari tanah. Tanah dan air itu paling disenangi manusia, becek-becekan itu. Ya kan ibu? Ada orang untuk mempertahankan hidupnya saking tidak ada makanan, dia makan tanah dan ternyata bertahan hidup. Jadi ada seorang yang pernah dipenjara, diwawancarai, ya, entah berapa tahun dia dipenjara nggak dikasih makan. Akhirnya untuk mempertahankan hidup, ya, dia ngambil tanah yang kemudian dilembutkan sampai mirip bubur bayi, gitu ya. Itu yang dia makan. Ternyata bertahan hidup, masih hidup orang. Masya Allah. Tanah makan tanah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita dari tanah, hidup di atas tanah, hidup juga bergelut dengan tanah. Ya kan ibu? Ini ruangan kita bersih ibu? Alhamdulillah bersih, gitu ya. Kalau dilihatnya pakai mata kita ini. Coba kalau dilihat pakai alat tertentu ini, mungkin udara kita ada ininya, ada itunya, ada debunya, ada polusinya. Begitu kan? Ada bakteri yang mungkin sedang berterbangan yang kita tidak tahu. Ibu duduk di atas karpet bersih? Alhamdulillah, ini rutin dipakum insya Allah. Gitu kan? Kalau dilihat pakai mata. Coba di mikroskop. Kulit kita ibu bersih? Bersih, sudah mandi Ustadz tadi, malah luluran. Kenapa? Habis malam Jumatan. Taib. Iya, kelihatannya bersih kalau dilihat pakai mata.
Coba di mikroskop. Gitu ya. Mungkin banyak partikel-partikel tanah, debu. Tadi kita lewat di jalan, mungkin kena asap, kena debu. Gitu. Dan buktinya Ibu, kalau kita berdaki itu apa itu? Suka berdaki Ibu? Iya, manusia berdaki karena hidupnya dengan debu, dengan tanah gitu ya. Sok pakai digosok pakai batu luru itu muruluk. Ya, daki semua. Daki itu kan partikel dari tanah. Nah, itu manusia. Manusia. Semakin tua semakin bau. Bau apa, Bu? Bau minyak angin. Ya. Itu bekal yang tidak boleh dilewatkan oleh kaum sepuh. Ya. Dulu mah bau parfum, ya, sekarang bau minyak angin. Ya. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kata orang semakin tua semakin bau tanah. Ya kan? Semakin tua badan kita mengarah kemana? Mengarah ke tanah. Pernah lihat orang tua bungkuk, Ibu? Bungkuk dia sudah susah ngangkat kepala. Artinya bungkuk, pandangan matanya, kepalanya ngarah ke bawah. Itu kan isyarat. Sebentar lagi kamu akan ke tanah. Sebentar lagi kamu akan ke tanah. Summa yu'idukum fiha. Allah akan kembalikan ke tanah. Bukan sekedar kembali ke tanah, tapi nanti manusia juga akan dibangkitkan dari tanah. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Di surat Thaha ayat 55 Allah juga mengatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kami menciptakan kalian, kepada tanahlah kami akan mengembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan kalian pada waktu yang lain. Inti pelajarannya Ibu, kalau kita sadar tentang asal usul kita ini, barakallahu fiikum, maka tidak ada satu perangkat pun yang menjadikan kita itu sombong. Apa yang mau disombongkan? Ya, Maha kuasa dan maha agungnya Allah. Siapapun yang mendalami secara mendetail tentang proses penciptaan manusia dari awal sampai akhirnya dikembalikan lagi ke asalnya. Dari awal ya dia diciptakan dari tanah, dikembalikan lagi ke asalnya, maka dia akan mendapatkan keajaiban yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada banyak keajaiban yang semuanya menunjukkan kuasa, ya, kuasanya Allah dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sesungguhnya merupakan ayat, merupakan petunjuk dari Allah untuk menjadikan manusia beriman hanya kepadanya dan tidak lagi berdalih dengan apapun, untuk tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Nah, kesadaran kita akan asal-usul manusia ini seharusnya menjadikan kita tidak sombong di hadapan siapapun, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Teruslah melakukan amal kebaikan sepanjang hidup kita, meningkatkan iman dan amal soleh kita sepanjang hidup ini. Ya, jangan sombong. Apa yang kita miliki, Ibu? Apa yang kita miliki? Enggak ada yang kita miliki. Semuanya pemberian dari Allah. Ya. Ustaz, saya punya ilmu. Iya, ilmu itu pemberian siapa? Allah. Ya, jasad kita ini dari awal sampai akhir, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya pemberian dari Allah. Apa yang nempel di badan kita, ya, pakaian, baju kita, ini juga semuanya pemberian dari Allah. Ada yang lahir sudah pakai baju? Enggak ada. Kasihan ibunya kalau lahir pakai baju. Tidak pakai baju saja, antara hidup dan mati. Bagaimana lagi kalau bayinya pakai baju? Enggak ada. Nanti kita mati juga enggak bawa apa-apa.
Apa yang harus disombongkan? Makanya kadang miris ibu ya kalau orang pertantang pertenteng, ya. Ditegur, Pak, parkirnya salah, jangan di sebelah sini, di sebelah sana. Siapa kamu? Ya. Kamu tahu saya. Kamu nanya. Saya anggota dewan. Kenapa dengan anggota dewan? Ada apa dengan anggota dewan? Sombong amat. Ya, ibu. Orang itu kalau sudah punya pangkat, punya jabatan, punya harta kekayaan, mohon maaf ya, sering lupa diri, lupa daratan, sombong. Padahal dia lahir dulu nggak pakai pangkat, ya, ada lahir sudah pakai pangkat bintang 4, ya di pundaknya, nggak ada, tidak ada. Yang punya ilmu juga jangan sombong, jangan tergesa-gesa menghakimi, menilai orang, ya. Jangan tergesa-gesa. Siapa tahu ada ilmu yang belum kita pahami. Jangan tergesa-gesa menjustifikasi. Ya, ilmu ini luas. Ya ibu yang dirahmati Allah. Jangan sombong dengan ilmu. Ilmu kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmunya Allah. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya di atas orang berilmu ada lagi orang yang lebih berilmu. Ya. Maka semua perangkat yang biasanya menjadikan manusia itu sombong, kita mesti mewaspadainya. Apa Bu yang biasanya dipakai sombong oleh orang? Ya, harta, tahta, pangkat, jabatan, kedudukan, ilmu. Apalagi Bu? Yang biasanya disombongin orang? Pakaian, penampilan, gitu ya. Yang cantik jangan sombong. Anda disebut cantik karena ada yang apa Bu? Jelek, jangan disebut jelek Bu. Karena ada yang kurang cantik. Ya. Jangan sombong dengan penampilan. Semua wasilah yang mengantarkan orang kepada kesombongan, kita mesti mewaspadainya. Tidak usah sombong. Ya. Mohon maaf ibu, kadang ya, orang bermobil, mobilnya bagus. Ada orang misalkan parkir motor menghalangi dia untuk keluar. Tidak usah dimarah-marahin. Ya, mencak-mencak, marah-marah. Kamu ini nggak pernah sekolah ya, parkir sembarangan. Ini mobil saya nggak bisa keluar. Ya Allah ya Rabbi, mungkin orang itu sebentar saja di situ. Begitu ya. Dia ada keperluan yang mendesak sehingga dia mau tidak mau harus parkir di situ sehingga menghalangi jalan kita. Jangan usah dimarah-marahin. Ya, kita juga kan suka ngalangin orang. Gitu ya. Ya ibu, kita juga suka pakai jalan orang. Siapa di sini yang tidak pernah pakai jalan orang? Ada Bu? Ya. Kenapa kalau jalan kita dihalangi sebentar saja kok marah-marah? Wong kita setiap hari lewatin jalan orang, lewatin depan rumah orang. Tidak usah. Ya. Apalagi kita yang sudah belajar, yang suka mencak-mencak orang, sombong di hadapan orang. Ya, kata orang Barat, legeg, gitu. Legeg di hadapan orang. Tidak usah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat dengan asal usul. Asal usul kita dari sesuatu yang hina. Ya, nggak ada harganya. Asal usul kita dari tidak punya apa-apa. Maka jangan menyombongkan apapun yang ada pada diri kita. Ya. Ibu tahu Qarun? Ibu tahu Qarun, Ibu? Ya. Qarun itu sombong dengan hartanya. Lihat akibat kesudahannya apa? Binasa, celaka. Ibu tahu Fir'aun? Sombong dengan kekuasaannya. Lihat akibat kesudahannya kayak apa. Ibu tahu Haman? Lihat bagaimana dia sombong dengan ilmu pengetahuannya. Akibat kesudahannya seperti apa? Na'udzubillah. Semoga Allah
menyelamatkan kita semua dari takabur, dari ujub, atau dari yang semisal itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sisa berapa ayat lagi? Ini ayat 18. 10 ayat lagi ya? 10 ayat lagi. Semuanya kan 28 ayat surat Nuh. Baru 18. Ya, sekitar 10 ayat lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Baik, Ibu, saya kira cukup mau Jumatan. Kita tutup sampai di sini, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.